Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Yani Pratiwi dengan NIM J7012495 dari kelas C. Jadi video ini ditujukan untuk memenuhi tugas pendahuluan praktikum analisis farmasi percobaan 4. Baik, jadi pertanyaan pertama itu mengenai prinsip dasar KLT atau kromatografi lapis tipis. Nah, jadi KLT ini adalah metode pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan interaksi antara fase gerak sama fase diamnya. Nah, fase diam di sini biasanya itu dia berupa silika gel yang bersifat polar, sedangkan untuk fase geraknya atau LW-nya itu dia pelarut yang akan naik melalui plat KLT karena adanya gaya kapiler. Nah, prinsip pemisahannya ini kalau senyawa yang lebih polar dia akan lebih kuat untuk berikatan dengan silika gel sehingga dia naiknya itu lebih lambat, sedangkan kalau senyawa yang non polar dia cenderung lebih terbawa dengan fase gerak sehingga lebih mudah naik ke atas. Nah, untuk nomor 2 itu pertanyaannya, kenapa RF dapat dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa dan syarat apa saja agar sampel dan baku itu valid. Nah, jadi RF ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa karena setiap senyawa itu dia memiliki kecenderungan bergerak yang berbeda-beda dengan kondisi tertentu. Nah, syarat-syarat apa saja yang bisa digunakan agar valid? Yang pertama itu harus menggunakan fase diam yang sama, fase gerak yang sama, kondisi percobaan itu harus identik, dan juga pengukuran yang dilakukan itu dilakukan pada plat yang sama dengan kondisi setara. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai RF. Nah, nilai RF ini biasa disebabkan oleh bisa jadi kepolaran fase geraknya. Nah, kalau semakin polar pelarutnya, maka senyawanya ini akan bergerak lebih jauh atau RF-nya meningkat. Nah, sedangkan kalau disebabkan oleh ketebalan fase diamnya, semakin tebal fase diamnya, pergerakan senyawa ini semakin lambat sehingga RF-nya menurun. Dan ada juga yang dipengaruhi jumlah sampel. Nah, jika sampel ini terlalu banyak, dia bisa menyebabkan bercak melebar pada noda dan hasil yang tidak akurat. Nah, ada juga yang dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan yang bisa mempengaruhi kecepatan penguapan pelarutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada cara menghitung RF. Jadi rumus RF sendiri itu jarak yang ditempuh senyawa diper dengan jarak yang ditempuh pelarut. Nah, adapun jika nilai RF itu dia berbeda jauh atau tidak sebanding dengan sampel bakunya, yaitu maka kemungkinan sampel yang digunakan itu bukan senyawa yang sama ataupun ada terjadi kesalahan pada prosedur dalam percobaan tersebut. Dan yang nomor terakhir itu ada pengaruh kepolaran fase gerak. Jadi kalau fase geraknya ini dia terlalu polar, semua senyawanya ini dia mudah sekali untuk terbawa naik dengan cepat. Nah, bercak ini nanti berkumpul di ujung atas sehingga pemisahannya itu buruk. Terus sebaliknya, kalau fase geraknya itu dia terlalu non polar, senyawanya ini akan tertahan di bawah dan tidak bergerak. Jadi pemisahannya juga buruk. Nah, untuk mekanismenya itu keseimbangan interaksi antara fase diam sama fase geraknya itu menjadi tidak optimal sehingga senyawa yang ingin diuji itu dia tidak terpisah dengan baik. Baik, jadi mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.